pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan, definisi iptek ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru, yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pengertian ilmu sendiri merupakan suatu pemahaman akan pengetahuan yang memiliki fungsi untuk dapat mencari dan menyelidiki serta menyelesaikan suatu hipotesis. Ilmu yang menjadi pengetahuan telah mengalami uji yang layak dan terjamin kebenarannya. Pengetahuan merupakan sesuatu yang telah diketahui atau telah disadari oleh seseorang yang diperolehnya dari pengalaman. Pengetahuan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu karena pengetahuan belum jelas kebenarannya. Pengetahuan didapat ketika seseorang menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pengertian teknologi merupakan suatu proses metode ilmiah yang berguna untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan maksimal. Ini menjadi sarana untuk dapat menyediakan berbagai kebutuhan atau dapat mempermudah aktivitasnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berubah dan berkembang ke arah yang lebih maju. Seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri, perkembangan iptek yang sangat cepat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, saat ini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Selain itu, kemajuan yang sering diartikan sebagai modernisasi menjanjikan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam melalui ilmu pengetahuan, meningkatkan kesejahteraan material melalui teknologi, dan meningkatkan efektivitas bermasyarakat melalui penerapan organisasi yang berdasarkan pertimbangan rasional, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada penguasaan iptek. Dengan iptek pula manusia dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Eksistensi iptek dalam suatu masyarakat merupakan kekayaan budaya yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat yang bersangkutan, melainkan untuk seluruh umat manusia. Kemajuan iptek sangat ditentukan oleh keberadaan kebudayaan yang menghidupkan dan mendukung semangat untuk mengeksplorasi dunia yang belum diketahui. Inilah yang sering disebut melakukan penelitian atau riset. Meskipun banyak memberikan manfaat dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, namun kita juga tidak bisa menipu diri akan kenyataan bahwa iptek memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa dampak negatif dari perkembangan iptek ialah sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Hal ini akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan seperti konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Selain itu, dampak negatif dari perkembangan iptek ialah kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja yang semakin meningkat, seperti berkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Di samping itu juga semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong menolong, telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Oleh karena itu, kita harus melakukan evaluasi diri secara jujur, objektif, dan terbuka terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini. Sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukannya sebelum kita terlambat dalam menghadapi era global. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. 1. Di bidang politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menambahkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemajuan iptek menghasilkan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan juga demokrasi yang berpengaruh semakin kuat dalam pikiran dan kemauan bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini, dengan adanya keterbukaan,
yang memungkinkan untuk mencegah hal-hal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian akan menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga berwibawa. Dengan adanya kebebasan di sini berarti bertanggung jawab, yang artinya setiap orang bisa meningkatkan nilai kualitas diri mereka sendiri dengan kreativitas dalam kehidupannya, yang tentu saja dengan hal-hal yang positif. Kemudian, dengan adanya pemerintahan yang demokratis, akan meningkatkan nilai kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dengan pemenuhan kebijakan politik oleh pemerintah. Berikut contoh-contoh pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik. Baiklah, untuk contoh yang pertama, yaitu timbulnya kelas menengah baru. Nah, apa sih itu kelas menengah baru? Kelas menengah baru adalah sekelompok orang ataupun sekelompok masyarakat yang baru saja berhasil menaiki tingkat kelas bawah, tapi tidak berhasil menaiki kelas atas. Jadi, mereka ini bisa menghidupi kebutuhan hidup diri mereka sendiri. Bahkan, terkadang mereka juga bisa membeli di luar kebutuhan utama, seperti membeli mobil ataupun pergi berliburan. Dari mana sih kelas menengah baru ini muncul? Kelas menengah baru ini muncul terjadi karena suatu pertumbuhan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan tertentu yang kemudian akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar lagi. Kemudian, untuk contoh yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Proses ini sangat penting di suatu organisasi agar menjadi lebih baik lagi. Regenerasi di sini berarti kemampuan menyiapkan para pegawai untuk tugas dan jabatan yang lebih tinggi lagi. Tentu saja, sudah jarang peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Kemudian, untuk contoh yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan juga di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi yang baru. Kemudian kita akan masuk di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya ini ditandai dengan munculnya alat-alat komunikasi yang semakin canggih dan juga internet. Berikut adalah contoh-contoh pengaruh positif di bidang sosial. Yang pertama, mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang yang jarak jauh. Yang kedua, waktu dan biaya yang lebih efisien. Yang ketiga, mempermudahkan untuk mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang kelima, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipubliskan dan diterima oleh masyarakat. Kemudian masuk di bidang budaya. Contoh-contohnya, yang pertama, kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara-negara lain. Kemudian, yang kedua, teknologi yang ada dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada. Kemudian, yang terakhir, kita dapat men-share budaya-budaya di negara kita sendiri. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI salah satunya yaitu pada bidang ekonomi. Contohnya yaitu produktivitas dunia industri akan semakin meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja akan memicu para pekerja untuk menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat yaitu semakin maraknya perkembangan teknologi informasi komunikasi untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran produk perusahaan sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Karena pembeli yang memakai internet dapat menggunakan internet tanpa dibatasi tempat dan waktu. Selain itu, perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Pengeluaran yang dibutuhkan juga lebih sedikit karena para pegawai dibutuhkan juga lebih sedikit. Harga barang juga akan lebih murah karena harga operasionalnya juga lebih murah. Selain itu, bisnis yang berbasis teknologi informasi komunikasi juga akan mempermudah transaksi suatu perusahaan ataupun perorangan. Kemajuan ekonomi mampu menghasilkan suatu produk kedokteran yang komoditi. Contoh lain yaitu pada bidang ekonomi yaitu pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk membuka layanan baru dalam perekonomian dan bisnis, antara lain yaitu internet banking, SMS banking, dan e-commerce.
Selanjutnya pada bidang teknologi informasi. Contohnya saja, kita dapat lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi hanya dengan menggunakan internet. Yang kedua yaitu kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang berjarak jauh hanya dengan menggunakan telepon. Yang ketiga yaitu kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Selanjutnya itu pada bidang ideologi. Contohnya saja, kita dapat mencontoh tekad suatu negara lain yang menentukan arah dan tujuan serta cita-cita suatu bangsa. Yang kedua yaitu meningkatkan pembangunan negara. Contohnya saja, pemerataan pembangunan di setiap daerah. Yang ketiga yaitu penduduknya bersifat supel dan memiliki integritas yang tinggi. Memiliki integritas yang tinggi di sini dimaksudkan para penduduknya bersifat jujur, bertanggung jawab dan bertekad kuat terhadap pendiriannya. Pengaruh positif iptek juga dirasakan pada bidang mental, yaitu individu akan lebih merasa senang karena mengakses internet akan mudah dilakukan. Yang kedua yaitu individu akan lebih percaya diri karena dapat mengapresiasikan perasaannya melalui postingan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu individu akan lebih terbuka terhadap perubahan karena mengikuti perubahan arus informasi dari internet. Yang keempat yaitu individu akan senang karena dapat berinovasi terhadap kemampuan-kemampuan mereka. Yang kelima yaitu individu akan lebih termotivasi untuk membentuk suatu barang yang baru atau cita-citaan terbaru agar mereka tidak ketinggalan zaman. Yang keenam yaitu individu akan lebih kreatif lagi dalam melakukan cipta-ciptaannya supaya membantu kinerja manusia. Yang ketujuh yaitu individu akan lebih aktif serta memiliki jaringan yang luas. Karena dengan teknologi sekarang ini memungkinkan seseorang berinteraksi dengan orang lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Bidang pendidikan. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, seperti sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat, seperti penggandaan soal ujian dengan adanya mesin fotokopi untuk memenuhi kebutuhan akan jumlah soal yang banyak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Adanya pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan manfaat teknologi. Setelah adanya perkembangan iptek, semua tugas yang dulu dikerjakan secara manual dapat dilakukan dengan teknologi seperti komputer yang dapat mengelola dan dengan memanfaatkan berbagai program. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Bidang politik. Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Terorisme yang semakin merajalela. Kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Bidang sosial dan budaya. Bidang sosial, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat umumnya, khususnya remaja. Timbulnya kejahatan publik, manusia menjadi malas. Kurangnya interaksi langsung antar manusia karena mereka lebih memilih melalui media sosial. Bidang budaya. Budaya yang ada diklaim oleh negara lain dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan iptek yang cukup pesat. Kehilangan jati diri budaya yang ada di negara. Hilangnya semangat nasionalisme. Pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang ekonomi. Pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, sifat konsumtif
Sebagai akibat kompetisi yang ketat di era globalisasi juga melahirkan suatu generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ketiga, adanya aksi tipu menipu dan jual beli online. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Bidang mental. 1. Individu lebih tertutup atau kurang pergaulan. Karena dengan adanya teknologi yang berkembang, maka individu tidak diharuskan untuk keluar rumah untuk mencari informasi. 2. Individu menjadi tidak percaya diri karena mereka tidak berinteraksi langsung di lapangan sebab teknologi memudahkan semuanya. 3. Individu menjadi lebih tergantung karena selama ini ia mendapatkan sesuatu dengan mudah. 4. Individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu karena teknologi sekarang ini penuh dengan perubahan yang begitu cepat, sehingga kalau tidak berinovasi maka kalah dengan saingan lain yang teknologinya lebih canggih. Contoh bidang mental yaitu antisosial. Antisosial juga disebut dengan schizoid, yang mana memiliki pengertian yang sangat luas. Namun, jika dikaitkan dengan pengaruh teknologi, dapat diartikan dengan gangguan kecenderungan kepada menghindari kumpulan dengan orang lain. Bidang pendidikan, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kemajuan di bidang pendidikan, kita menetap generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang merendah. Menjadi malas belajar karena banyak di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk menggunakan jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sikap ini dapat dibagi menjadi dua, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bidangnya. Berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap dalam menghadapi pengaruh positif dalam kemajuan iptek dan sikap dalam menghadapi pengaruh negatif dalam kemajuan iptek. Sikap dalam menghadapi pengaruh positif kemajuan iptek yaitu pertama, dengan sikap optimis bukan pesimis. Maksudnya adalah seseorang yang optimis akan bisa melihat keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya kemajuan iptek ini. Selain itu, seseorang yang memiliki sikap optimis tidak akan menutup diri terhadap perkembangan zaman karena ia akan melihat hal-hal tersebut dengan baik. Maka dari itu, seseorang yang memiliki sikap optimis akan terus relevan terhadap perkembangan zaman karena ia akan terus-menerus mencoba hal-hal baru tersebut. Yang kedua, dengan sikap arif dan peduli terhadap iptek. Sikap arif yang dimaksud yaitu dengan memanfaatkan dan menggunakan sebaik-baiknya segala kemudahan yang tercipta berkat adanya perkembangan iptek agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ketiga, dengan sikap menerima iptek dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keimanan. Contohnya dengan menggunakan internet untuk mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan, bukan digunakan untuk kejahatan online, konten-konten kekerasan, pornografi, bahkan juga hal-hal berbau sara. Selanjutnya, sikap menghadapi pengaruh negatif kemajuan iptek. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM manusia, yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang optimal, bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat bersaing di kancah dunia internasional. 2. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Dampak negatif kemajuan iptek membuat budaya antar bangsa saling mempengaruhi. Karenanya, keberadaan nilai-nilai keimanan dan moralitas menjadi sangatlah penting. Sebagai kaum muslim, kita hendaknya menggunakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat menentukan mana yang haram dan mana yang halal, sehingga kita dapat memilah-milah pengaruh dari luar. Moralitas bangsa juga perlu ditingkatkan. Di dalam dampak negatif kemajuan iptek ini, moralitas bangsa cenderung menurun kualitasnya. Ini tidak lepas dari tanggung jawab orang tua, guru, dan pemerintah. Salah satu solusinya adalah melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga, mendorong dan mendukung upaya memperjuangkan keadilan antar bangsa.
Salah satu dampak negatif kemajuan iptek adalah berkaitannya antara satu negara dengan negara lainnya, baik bentuk kerjasama ataupun persaingan global. Kemudian, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek menurut bidangnya dibagi menjadi 3, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Menurut bidang politik, sebagai bangsa Indonesia, sikap yang harus diambil yaitu 1. Mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi bagi lembaga-lembaga politik agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik. 4. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 5. Menegakkan supremasi hukum. Dan 6. Memperkuat politik Indonesia dalam kancah politik internasional. 2. Dalam bidang ekonomi. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian harus dijadikan prioritas utama karena mayoritas bangsa Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Ketiga, industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, bukan bergantung pada impor luar negeri. Keempat, perekonomian hendaknya berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah murah dan terjangkau. Kelima, tidak bergantung pada lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WHO. Keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang agar dapat bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Ketiga, dalam bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Terbuka terhadap inovasi dan perubahan. 2. Berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. 3. Dapat memanfaatkan kemajuan iptek. 4. Memanfaatkan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan. 5. Menghargai pekerjaan sesuai prestasi. Dan 6. Menghargai dan menghormati hak-hak manusia. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak pengaruh dalam berbagai kehidupan. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak positif dan mempermudah segala urusan kehidupan sehari-hari. Namun, jika kita lalai akan merusak dan berdampak negatif buat penggunaannya. Iptek merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Sekian